Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang ada di New York dan juga bila ada yang mengikuti dari Indonesia melalui Zoom atau YouTube, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih Pak Yongki untuk kesempatan saya bisa berbagi pada hari ini. Selamat dan salam juga untuk saudara-saudara yang selalu setia mengikuti worship from home, supaya iman kita makin hari makin teguh di dalam Dia. Baik, pada hari ini izinkan saya berbagi kebenaran firman yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 yang saya beri judul Jangan Gelisah Hatimu. Jadi yang lagi gelisah perlu dengar baik-baik ini ya. Haleluya. Jangan gelisah hatimu. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara sekalian, pada pasal yang ke-13, pasal sebelumnya dari Injil Yohanes, Yesus memberitakan tentang kematiannya kepada para murid. Dan ini menyebabkan para murid berduka. Tuhan bilang, aku akan pergi. Petrus bertanya, kemana engkau pergi Tuhan? Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi menyusul aku. Makin bingung mereka. Dan akhirnya mereka walaupun samar-samar menyadari tidak lama lagi Tuhan Yesus akan mati untuk menggantikan dosa manusia. Nah, kepergian Yesus tentu saja menimbulkan duka cita di hati para murid. Tetapi kemudian Yesus menyampaikan nasihat ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan, kesulitan-kesulitan yang sedang melanda dunia secara global, di Amerika juga secara khusus, kita mungkin mendengar tingkat kriminalitas makin hari makin meninggi, angka inflasi juga belum bisa tertangani, ada desas-desus, China mengajak perang dan sebagainya. Banyak orang menjadi gelisah dengan situasi seperti ini. Tapi Tuhan kepada kita, para muridnya, menyampaikan pesan ini. Janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Yang pertama, karena kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Makanya kita tidak boleh gelisah. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Walaupun dalam tantangan, kesulitan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Kristus. Saudara-saudara, kalimat ini menarik. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Musa, Daud, dan tokoh-tokoh hebat lain dalam Alkitab tidak pernah berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, kata Musa, kata Daud. Tapi kenapa Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku? Karena berbeda dengan Musa, Daud, dan yang lain, Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Daud tidak mungkin berkata percaya kepada Allah sama dengan percaya kepadaku, atau percaya kepadaku sama dengan percaya kepada Allah. Bahkan seorang hamba Tuhan terkenal yang jemaatnya puluhan ribu misalnya, tidak mungkin mengucapkan kalimat itu. Kalau engkau percaya kepadaku, berarti engkau percaya kepada Allah dan engkau akan masuk surga. Kalimat ini secara eksklusif hanya bisa diucapkan oleh Yesus
Karena dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikatnya, walaupun beda pribadinya. Saudara-saudara, makanya kita harus menolak pandangan yang berkata, oh Kristus itu cuma manusia biasa, manusia yang baik, yang kemudian didiami oleh Roh Allah. Jika Yesus hanya manusia biasa, yang baik, yang diangkat menjadi Tuhan pada hari pembaptisannya, kalau saudara juga manusia biasa, hidup baik, berkenan kepada Allah, lalu didiami oleh Roh Kudus, apakah kita bisa menjadi juru selamat seperti Kristus? Tentu saja tidak. Jadi ini pengakuan bahwa Kristus adalah Yahweh. Kristus adalah Allah itu sendiri. Satu hakikatnya, walaupun beda pribadinya. Nah, Yesus kemudian mengatakan, jangan gelisah, caranya adalah percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jadi kunci untuk mengatasi kegelisahan, ketakutan adalah percaya atau iman, faith. Karena iman akan mengalahkan kekhawatiran. Kalau kekhawatiran mengetuk pintu hati saudara, izinkan iman yang membuka, menghadapinya, maka kekhawatiran akan lari tunggang langgang. Percayalah dalam segala kondisi Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas kehidupan kita umat manusia. Saudara-saudara, saya baru nonton film yang di Indonesia lagi heboh ini, Only His Son, ya, tentang Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sampai ada anggota DPR di Indonesia itu bilang harus dihentikan, tidak boleh ditayangkan. Karena ini membuat umat Islam menjadi gelisah, menjadi bingung, ya. Makanya perlu dengar khotbah ini, janganlah gelisah hatimu, percaya saja, ngapain gelisah, begitu kan. Nah saudara-saudara, waktu saya nonton film itu, Abraham itu benar-benar gelisah, karena Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya Ishak. Benar-benar gelisah, aduh, bergumul, berhari-hari. Tapi kalau kita yang udah tahu baca Alkitab, kalau kisahnya nggak terlalu gelisah, biasa-biasa aja. Kenapa? Tahu endingnya. Endingnya apa? Yang dikorbankan itu kan bukan Ishak, tetapi yang dikorbankan adalah domba. Ya, jadi saya sedang membangun sebuah museum Alkitab dan tentu akan ada bagian Abraham mempersembahkan anaknya. Dan saya udah kasih tahu tim, karena nanti yang akan datang ke sana bukan hanya orang Kristen, tapi juga yang lain kita welcome untuk datang. Maka saya bilang nanti kasih gambar yang gede ya. Abraham mempersembahkan domba. Jangan persembahkan Ishak, jangan persembahkan Ismail. Ya, tapi persembahkan domba. Karena memang yang dipersembahkan adalah anak domba yang merupakan gambaran Yesus yang menggantikan kita. Dari kita lihat saudara, seperti Abraham gelisah karena dia tidak tahu endingnya. Tapi kita kalau tahu endingnya, kemenangan kok ada di pihak kita, Tuhan akan memberikan kemenangan, bahkan membuat kita lebih daripada pemenang. Kita sekarang belum tahu apa yang aku lakukan kepadamu, kata Yesus kepada Petrus. Kamu tidak mengerti, tapi kelak kamu akan mengerti. Dan kalau kita mengerti di akhirnya kita berkata, oh ternyata rencana Tuhan itu indah dan baik bagiku. Ya, makanya kita harus menghadapi semuanya dengan iman, percaya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang duduk di atas tahta, walaupun badai goncangan mungkin sedang menghadang kehidupan saudara. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, maka kita akan tahu kisah tentang Nabi Nuh yang disuruh membuat bahtera. Ya, saya tertarik ketika saya ke Kentucky dan melihat Ark Encounter, sebuah tempat yang membangun bahtera persis dengan ukuran seperti Alkitab. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, aneh ya kalau disebut kapal besar. Karena semua kapal itu ada kemudinya.
Tapi Bahtera Nuh itu tidak ada perintah untuk bikin kemudi. Jadi ini sepertinya kotak besar saja, karena kapal sekecil apapun mestinya ada kemudi. Dan saudara bisa bayangkan waktu banjir besar datang dan air mulai naik, dan kapal itu mulai terombang-ambing oleh arus dan sebagainya. Saya yakin itu kalau kita bisa lihat keluar, wah tegang sekali. Ada pohon di depan, ada gunung di depan, waduh mau nabrak kiri kanan. Dan mungkin Nuh akan menjadi sangat resah. Karena apa? Waktu dia lihat di depan ada pohon besar, mestinya kalau dia pegang kemudi, dia kiri, kanan, begitu saudara. Tapi karena nggak ada yang pegang kemudi, nggak ada kemudinya bahkan, dia nggak bisa bikin apa-apa, cuma berdoa kepada Tuhan. Tapi akhirnya mendarat dengan selamat. Dari sini saya belajar, Tuhan itu lebih bisa mengemudikan kehidupan kita daripada kita mengemudikan diri kita sendiri. Kalau Nuh yang pegang kemudi, kira-kira menurut saudara selamat atau tidak? Saya yakin nggak selamat, malah nabrak kiri kanan. Percayalah, walaupun kadang-kadang kita cemas karena kita pikir mestinya begini, mestinya begitu. Tangan Tuhan lebih panjang dari tangan kita. Pikiran Tuhan lebih panjang daripada pikiran kita. Percayakan saja kemudi hidup kita kepada Tuhan, karena Dia bisa mengatur semuanya. Janjinya dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Cucu saya sekarang yang pertama umur 4 tahun, sudah sekolah, namanya Benaya. Dan puji Tuhan pinter sekali, anugerah Tuhan ya. Jadi umur 2 tahun itu dia bisa baca abjad A, B, C, D sampai Z. Dan yang buat saya kaget, keluarganya kaget, karena kemudian dia mulai membaca dari Z, Y, lalu sampai ke A. Jadi bisa forward and backward, begitu saudara sekalian, membaca abjadnya. Saya coba-coba agak susah itu. Saya bingung juga kalau dia bisa baca dari depan dan dari belakang, begitu saudara. Ya, kemarin dia ke rumah saya, dia bawa, opa, Ben masak pizza. Saya tanya, mungkin Miss guru di sekolah yang masakin. Enggak, Ben yang masak pizza. Wah, hebat banget. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita pernah memasuki fase kegelisahan. Ketika dia dikandung oleh Jessica, anak saya, satu kali seperti biasa kan periksa ke dokter. Diperiksa dengan alat dan sebagainya. Lalu dokter berkata, setelah periksa beberapa kali, saya lihat seperti ada titik hitam di bagian kepala, di bagian otak. Kelihatannya ini berbahaya, bisa hidrosefalus, kepalanya jadi besar. Atau mungkin dia akan menjadi kalau lahir pun akan retarded, terbelakang. Jadi gimana dok kalau begini? Ya kita coba cek beberapa waktu yang akan datang, tapi kalau memang jelek, ya sebaiknya dibuang. Waduh, itu perkataan menggelisahkan kami seluruh keluarga, saudara. Berminggu-minggu, berdoa, bergumul, menjerit kepada Tuhan. Akhirnya, saya satu kali, Jessica, Bonar, suaminya, tanya sama saya, gimana Pi ya? Saya juga sulit untuk menjawab, tapi saya bilang gini, kita percaya bahwa anak adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi pasti yang terbaik, bukan? Seandainya memang benar, bintik hitam itu adalah kelainan pada otaknya, yang membuat dia tidak bisa tumbuh normal. Kira-kira kamu mau gugurkan atau tidak? Anak saya berkata, apapun yang Tuhan beri adalah yang terbaik. Saya akan terima dan saya akan rawat apa adanya. Dan itu yang akhirnya membuat hati menjadi tenang, saudara. Apapun yang Tuhan beri, apapun resikonya, kami hadapi. Oh, secara kedokteran mungkin ini bukan hal yang baik. Tapi
Ketika kita pasrah begitu kepada Tuhan, saya ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, kami percaya Kau bisa menolong kami, melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya tidak, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Dan itu doa kami. Tuhan, kami percaya Engkau bisa menyembuhkan cucu saya ini. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Kami tetap percaya kepada-Mu. Dia lahir normal, tidak ada kekurangan, semuanya berjalan dengan baik. Sampai hari ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia umur 3 tahun lebih sudah bisa baca tulis, Bapak Ibu. Ya, tiap hari dia baca Alkitab untuk anak-anak dalam bahasa Inggris, dan dia bikin summary-nya karena diajar bikin jurnal oleh orang tuanya. Jadi satu kalimat sederhana dia tulis sendiri, dia baca Alkitab sendiri. Dan saya bersyukur kalau kita ikuti kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, waduh bahaya ini. Ini ada bintik, ini bisa penyakit, bisa nanti idiot dan sebagainya, lalu digugurkan. Dosa sama Tuhan. Dan kita juga menghilangkan nyawa seorang anak yang ternyata pandai, yang merupakan anugerah daripada Tuhan. Apapun masalah saudara hari ini, percayalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Yang penting dalam segala pergumulan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bulan lalu ketika 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, gereja yang saya layani itu seperti biasa mengadakan Family Day. Sewa sebuah tempat yang banyak rumputnya, yang enak di daerah Lembang, ya, Bandung ke atas. Dan salah satu panitia kemudian memberikan kesaksian ini setelah selesai acara tersebut. Jadi gini, ada sepasang suami istri sebetulnya, dia diberkati Tuhan, tapi kemudian ada masalah di dalam usahanya, sampai dia harus pindah rumah ke yang lebih kecil, pekerjaannya terhenti, sehingga dia harus memulai cari pekerjaan baru. Nah, istrinya kemudian mendapatkan penjualan usaha multi-level marketing, begitulah saudara. Dan pada bulan itu dia ditargetkan menjual kira-kira 300 juta rupiah. Dan ini satu jumlah yang besar untuk orang yang baru memulai multi-level marketing. Dan di tengah kegalauan karena time limit untuk target itu belum tercapai, dia udah tawarkan ke banyak orang juga pada menolak karena harganya yang sangat tinggi itu. Dia ingat bahwa dia kan harus pelayanan Family Day di lapangan, di rumput. Dia lihat sepatunya, kok sepatu hak tinggi gitu. Ini seorang ibu ya. Dan kemudian dia pergi ke mall untuk beli sepatu. Nah, saudara-saudara, mall pertama ternyata sepatu yang dia inginkan tidak ada, dia pergi ke mall yang kedua. Tujuannya beli sepatu supaya dia bisa menjadi panitia yang melayani pada ibadah padang tersebut. Ternyata di mall kedua ini, bukan hanya ketemu sepatu itu, tapi dia ketemu orang yang akhirnya membeli produknya, saudara. Jadi nggak sengaja ketemu orang, dia pernah tawarkan sama orang itu, nggak tertarik. Jangankan 300 juta, 1 rupiah pun nggak keluar. Hari itu, orang itu bisa bilang, kamu pernah nawarin sama saya ya? Coba kamu ceritakan lagi. Diceritakan. Langsung istilahnya closing hari itu. Dan dia senang sekali, dia bersaksi. Aduh, saya kalau nggak pergi ke mall itu untuk beli sepatu, saya nggak dapat ini berkat dari Tuhan ini. Nah, sepatunya buat apa? Buat pelayanan, saudara. Lagi dia sendiri butuh, lagi perlu ada keuangan. Dia utamakan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah utang, Tuhan memberkati.
Kalau dia nggak beli sepatu dengan tujuan pelayanan, nggak ada itu orang yang beli. Makanya saya percaya betul, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Utamakan dia, percaya Tuhan beserta. Yang kedua, kalau hati kita sedang gelisah seperti para murid Yesus, apa yang kita harus lakukan? Pertama, percaya Tuhan beserta. Kedua, percaya ada rumah di sorga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Saudara, kenapa kita tidak boleh gelisah? Karena Tuhan menjanjikan rumah Bapa di sorga yang penuh dengan tempat tinggal. Artinya selalu tersedia tempat untuk saya dan saudara. Di sorga kita tidak akan berdesak-desakan. Jadi kalau kita memenangkan jiwa, sorga selalu muat untuk menampung berapapun jiwa yang kita jangkau. Ya, kalau kita menangkan jiwa, paling berdesak-desakan di gereja, saudara. Tapi tidak akan berdesak-desakan di sorga. Tapi kan enak juga berdesak-desakan di gereja. Daripada gereja kosong, kan lebih baik gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Nah, Tuhan bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat. Percaya ada rumah di sorga. Kenapa orang gelisah? Karena takut menghadapi situasi buruk. Apa sih yang paling buruk? Wah, masalah ini itu paling banter mati, saudara-saudara. Itu yang paling buruk lah menurut manusia. Mati masuk sorga, tempat yang indah. Jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara, tembok dari batu permata. Lalu apa yang kita takutkan? Jangan gelisah hatimu, aku beserta. Jangan gelisah hatimu, ada rumah di sorga yang jauh lebih indah dari apapun yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan siapkan rumah di sorga. Nah, mengenai rumah di sorga ini, kadang-kadang ada orang dapat vision, penglihatan. Ada orang yang melihat sorga itu seperti real estate. Ya besar, ada rumah gede-gede, jalannya gede-gede, tapi makin masuk ke dalam agak kecilan, saudara-saudara. Karena apa? Yang rumah besar itu percaya Yesus, lalu hidup benar, melayani, rumahnya besar, begitu ya. Pak Yongki mungkin rumahnya besar itu, saudara. Tapi kalau saudara sudah pelayanan, sudah ke gereja, tapi pelayanan males dan sebagainya, percaya Yesus, ya pelayanan ogah-ogahan, ya dapat rumah tapi kecilan gitu ya. Jadi ada real estate, rumah besar, rumah kecil. Sampai ada pendeta Korea bilang di ujung dia lihat ada rumah itu jelek-jelek ya. Kayak kandang ayam. Karena apa? Orangnya ya percaya Yesus tapi seperti penjahat di sebelah salib nggak pernah bikin apa-apa begitu. Tapi kemudian kita pikir Yesus sudah pergi 2000 tahun ke sorga. Masa sih dia hanya bisa siapkan sorga seperti kandang ayam. Karena kita jadi mikir, saudara, apa penglihatan ini benar? Kalau misalnya dia benar, lihat apakah memang benar itu yang Tuhan tunjukkan kepada dia atau gimana? Ada anak kecil nih di Indonesia, 10 tahun kesaksian. Saya melihat sorga. Sorga itu apartemen tinggi, luar biasa. Banyak sekali kamarnya. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Rumahnya satu, tempat atau kamarnya banyak. Kan bukan di rumah-rumah Bapakku, tapi di rumah Bapakku. Jadi sorga bukan real estate. Sorga adalah apartemen. Ya, lantainya tinggi sekali dan kita bisa terbang, naik turun ke apartemen itu. Lantai 1 juta, set, langsung dengan tubuh kemuliaan pergi. Turun ke lantai dasar, zet, 1 detik kemudian sudah ada di bawah. Dan orang bilang, wah ini yang benar. Kalau anak kecil 10 tahun, kesaksian nggak mungkin bohong. Itu yang bilang kayak real estate itu kan pendeta yang mungkin usianya sudah 40-50 tahun waktu dia terima penglihatan itu orang Korea. Ini anak yang benar. Jadi menurut saudara, surga itu real estate atau apartemen?
Satu apartemen dengan banyak kamar. Saudara, dari pengalaman ini kita mendapatkan kesimpulan. Penglihatan tidak boleh menjadi dasar kepercayaan kita. Mungkin penglihatannya benar, tapi itu urusan dia sendiri. Yang harus menjadi dasar adalah firman. Dan apa yang firman katakan, itu yang kita pegang. Memang tidak semua rencana dan kehendak Tuhan sudah dibuka, dicatat di dalam Alkitab. Karena Yohanes sendiri berkata, ada banyak perkataan lain yang Yesus ucapkan, tapi seandainya semua harus dicatat, rasanya tidak ada buku yang bisa mencatat semuanya. Tapi yang jelas, walaupun apa yang dia sampaikan itu cukup, sedikit, terbatas, tapi itu cukup untuk membuat kita masuk ke sorga, karena kita yakin jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Nanti soal sorga real estate, ataukah apartemen, atau apakah yang lain, nanti tunggu saja tanggal mainnya, gitu ya. Kalau ada di antara saudara yang mau lihat malam ini, boleh, gitu ya. Nanti malam ini datang ke sorga. Kalau besok mau balik, tolong kasih tahu kesaksian buat kita, begitu ya. Atau hari Kamis yang akan datang, gitu, kesaksian di worship from home, gitu ya. Sorga itu begini begitu. Tapi masalahnya biasanya orang udah ke sorga nggak mau balik lagi, itu saudara sekalian. Itu jadi masalah sendiri. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara, saya pernah pergi ke China. Dan di sana itu saya pergi ke lapangan Tiananmen, jalan terus sampai ke satu tempat namanya Forbidden City. Ini merupakan tempat Kaisar Tiongkok kuno tinggal. Dan itu adalah menurut Guinness Book of World Record, istana yang paling banyak kamarnya. Karena jumlah kamar dari Forbidden City itu 9.999, alias 10.000 kurang 1. Saya tanya sama guide waktu saya ke sana, kenapa kok kamarnya banyak amat? Oh, raja-raja di Cina ini bininya banyak. Ada yang 300, ada yang 1.000, ada yang 3.000. Hah? 3.000? Saya ingat Salomo aja 1.000 istri sama gundiknya, kalah sama kaisar dari Cungko, saudara-saudara. 3.000, bayangkan bininya. Tapi itu tidak dicatat di dalam Alkitab, karena ini bukan di Israel, di Tiongkok, begitu. Tapi mendengar penjelasan itu, saya jadi gelisah. Kok orang di sini percaya ya surga itu hanya untuk 10.000 kamar? Karena dia bilang, kenapa 9.999? Karena surga 10.000 kamar. Jadi kurang ajar kalau ada orang di dunia bikin kamar sebanyak di surga. Maka dikurangi 1, 9.999. Begitu ya. Saya pikir kalau orang mau jualan supaya tampak lebih murah, dikurangi jadi 9.999, nggak 10.000 kira-kira. Sedih hati saya, kok surganya cuma 10.000 kamar. Kalau sekamar satu kan cuma 10.000 orang, sekamar berdua lah 20.000 orang, dikit banget. Mendingan Jehovah Witness. Karena seks Jehovah itu percaya surga bisa muat untuk 144.000 orang. Lebih gede. Tapi kenapa saya tidak jadi penganut Jehovah Witness? Karena penganut Jehovah Witness di seluruh dunia sekarang lebih dari 144.000 orang. Jadi kalau saya ikut jadi saksi Yehova, saya nggak kebagian sorga, saudara-saudara. Udah habis untuk 144.000 orang. Makanya saya percaya perkataan Yesus saja. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Selalu tersedia tempat untuk saya dan saudara. Makanya kita harus percaya kepada janji Tuhan. Selanjutnya, saya juga melihat bahwa sorga itu lokasi, bukan hanya kondisi. Ada orang bilang sorga itu bukan not a real place. Itu hanya kondisi kita bahagia, ngalami sukacita bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya heaven is a real place. Kenapa? Karena waktu Yesus naik, setelah dia mati, bangkit, kan naik ke sorga. Naiknya kemana? Kalau sorga itu cuma kondisi, bukan lokasi, kemana Yesus naik, saudara? Kan mesti ada lokasinya.
Nah, jadi sorga itu benar-benar satu tempat, satu lokasi. Dan kalau kita mati, maka kita pergi ke sorga. Filipi 1 ayat 23 berkata bahwa mati itu adalah diam bersama dengan Kristus. Makanya saudara, tantangan sebesar apapun, paling banter mati. Mati ada rumah di sorga. Rumah di sorga artinya diam bersama dengan Kristus. Apakah yang harus kita khawatirkan? Makanya kalau kita punya orang yang kita cintai dalam keluarga meninggal, yakini. Kenapa orang mati? Kalau dia percaya dalam iman kepada Kristus, rumahnya di sorga sudah jadi. Kedua, tugasnya di dunia sudah selesai. Ketiga, pahalanya sudah menanti. Kalau rumah udah jadi, tugas sudah selesai, pahala sudah menanti, nggak usah nunggu tua atau muda, pulang, saudara-saudara. Ada yang mau pulang malam hari ini? Oh, membingungkan ya. Karena Filipi 1 juga berkata ayat 22, aku bingung nih kata Paulus, aku mau tinggal di dunia untuk melayani kamu berbuah, tapi lebih enak sih diam bersama dengan Kristus. Aku nggak tahu, ya udah terserah Tuhan katanya. Saudara-saudara, jadi mari kita yakin di tengah kesulitan apapun, percaya ada rumah di sorga yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, satu hal yang menarik, bahwa perpisahan Yesus, karena dia bilang dia akan mati, dengan murid-muridnya itu sementara. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kalau Yesus tidak mati dan naik ke sorga, kan dia tidak siapkan rumah di sorga bagi kita. Bahkan kemudian kenaikan Yesus adalah untuk mengutus Roh Kudus-Nya memenuhi setiap orang percaya. Kalau Yesus ada secara fisik di dunia, di Palestina, aduh kita ngundang khotbah dia kan susah, saudara. Ngundang worship from home lewat Zoom aja mungkin antriannya sudah 10 atau 15 tahun kita pesan. Baru Yesus bisa melayani Zoom untuk BMC New York, begitu saudara. Tapi kalau dia pergi lalu Roh Kudus turun, maka Roh itu kan maha hadir. Roh itu kan seperti angin yang ada di mana-mana. Jadi pada saat ini Yesus ada di New York, Yesus ada di Indonesia, Yesus ada di hati kita, Yesus ada dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Perpisahan Yesus dengan murid-muridnya itu membuat hati murid berduka cita. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan gelisah. Aku pergi ini dengan maksud baik, menyiapkan tempat bagi kamu, mengutus Roh Kudus kepada kamu. Dan ingat ini, Yesus naik menyiapkan sorga bagi kita. Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Yesus menyiapkan sorga. Sorganya udah siap. Cuma, apakah kita sudah siap masuk ke sorga dengan karakter, bukan karakter duniawi, dengan sifat-sifat sorgawi. Nah, itu sebabnya kita belum mati sekarang. Roh Kudus masih ada di dalam hidup kita, menuntun kita, mengajar kita, melatih kita, supaya kita karakternya cocok untuk warga negara kerajaan sorga. Oh, bersyukur Yesus naik ke sorga. Bersyukur dia mengutus Roh Kudus-Nya turun dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, kita juga tahu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan mau bilang ini, jangan gelisah. Duka citamu karena aku pergi akan berubah menjadi sukacitamu. Kalau engkau ngerti aku pergi untuk menyediakan tempat, aku pergi untuk mengutus Roh Kudus yang akan mendewasakan, menyempurnakan kamu. Dalam hidup kita juga kadang-kadang kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kok gini ya? Aku jadi duka cita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan, dia selalu menyertai, dia siapkan yang terbaik bagi kita. Duka cita berubah menjadi sukacita. Saya ingat saudara, 2 tahun lalu kira-kira, gereja kami itu yang di Bandung, Pak Yongki baru berapa
waktu yang lalu khotbah di tempat kami. Terima kasih Pak Yongki. Jadi gereja kami itu saudara sekalian, di bagian belakang nempel itu ada rumah mau dijual. Saya bilang sama pengurus tawar tuh, karena nempel nanti bisa jadi kelas sekolah minggu atau yang lain. Ditawar-tawar udah berkali-kali nih, harga udah hampir jadi. Malah saya udah ngomong sama pengurus saya, udahlah kalau nggak mau turun, udah tutup aja deh, jadiin begitu. 3 minggu saya nggak dapat kabar. Saya tanya gimana? Dia katanya mau runding sama saudara-saudaranya, nanti kasih kabar. Belum kasih kabar tuh udah 3 minggu. Wah, proaktif dong. Nanti duluan orang lain. Oh iya, besok saya tanyakan. Benar saudara. Begitu ditanyakan, sudah dijual ke orang lain. Bedanya cuma 50 juta rupiah. Aduh, nyesel banget saudara. Saya berapa hari itu gelisah. Rasanya kesel, mau marah kok. Karena kita punya duit pun kalau nggak ada orang yang jual di sebelah gereja nggak bisa kan saudara. Sampai istri saya bilang, sudahlah, jangan dipikirin. Kalau bukan berkatnya ya nggak dapet. Tapi kalau ada berkatnya nanti dapet. Saya waktu dia ngomong gitu malah kesel. Iya, saya tahu. Saya juga pendeta, ngerti. Ya, Tuhan siapkan yang terbaik, iya. Tapi kesel gitu. Kok bisa meleset begitu, ya? Tapi 1 bulan kemudian ada rumah di samping gereja nempel juga bagian depan saudara. Di jalan rayanya itu. Ditawarkan kepada kami. Saya ngomong sama brokernya. Saya udah 2 kali tuh nawar itu rumah. Udah jadi, udah mau ke notaris. Tinggal berangkat. Dibatalin sama orangnya karena dia naikin harga lagi. Pasti juga begini. Oh enggak Pak, sekarang butuh duit. Males saya bilang. Udah dah saya ngurus, nanti Bapak tinggal ketemu orangnya aja waktu di notaris tanda tangan. Gimana? Ya udah, urus saja, saya bilang. Bener loh saudara sekalian. Akhirnya rumah itu jadi sama kita. Saya ketemu orangnya cuma di notaris sekali itu, tanda tangan. Bayar, lunas. Dan kalau kami beli yang di belakang, itu kami udah nggak punya duit untuk beli yang di depan. Kadang-kadang kita berduka cita karena keinginan kita, kerinduan kita, itu tidak menjadi kenyataan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bahkan Tuhan bilang, aku pergi menyediakan tempat yang lebih baik bagi kamu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dan setelah itu saudara yang di New York bisa tidur malam. Kenapa kita tidak boleh gelisah? Pertama, percaya Allah berserta. Kedua, percaya ada rumah di sorga. Ketiga, percaya Yesus akan datang kembali. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus bicara soal kedatangannya kembali untuk menjemput setiap orang percaya. Nah, kedatangan Kristus itu bisa 2 aspek, global atau personal. Kedatangan Kristus menjemput orang percaya bisa terjadi secara global pada akhir zaman. Waktu dia datang di awan-awan menjemput semua orang yang percaya. Semua orang akan diangkat, rapture. Tetapi seringkali kedatangannya itu secara personal. Kalau saudara tidur malam ini, besok nggak bangun, itu Tuhan sudah datang dalam hidup saudara. Menjemput engkau, membawa engkau ke tempatnya. Ya, mudah-mudahan ini masih belum lah, karena masih banyak tugas kan. Tapi kedatangan Tuhan itu global atau personal. Makanya kita nggak usah nunggu-nunggu, membaca tanda zaman rasanya penginjilan belum seluruh dunia. Oh, Tuhan masih belum datang. Oh, ini Rusia belum perang sama Israel. Ya, tenanglah, masih lama. So, kita boleh membaca Alkitab dan memikirkan apa yang terjadi. Karena waktu pandemi itu, saudara, pandemi COVID baru muncul. Beberapa minggu lah, beberapa hari, beberapa minggu. Banyak orang membawa nubuat kan kalau di Indonesia ya. Nggak tahu di Amerika ribut gitu. Wah, Tuhan segera datang. Nggak lama lagi Tuhan datang.
pengangkatan akan terjadi dan sebagainya. Saya khotbah saya dikritik orang, saudara. Karena apa? Saya percaya akhir zaman akan tiba. Tapi kalau dimaksudkan Tuhan datang dalam waktu singkat, beberapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, saya bilang enggak lah. Karena apa? Masih banyak nubuatan Alkitab yang belum tergenapi. Bagaimana mungkin? Si antikrisnya juga siapa? Belum muncul. Si Rusia belum perang sama Israel. Kemudian belum ada serbuan di Armageddon kan. Injil kerajaan belum diberitakan kan. Masih ada tahapan-tahapannya. Waduh. Ada yang bilang, ini pendeta Rubin tidak percaya bahwa COVID adalah tanda zaman. Loh, kalau tanda zaman, bahwa pada akhir zaman ada banyak penyakit sampar menular, ya percayalah. Tapi kalau datangnya itu minggu depan dan bulan depan, yang enggak lah. Karena apa? Karena memang ada tahapan yang harus dikerjakan, nubuatan yang harus digenapi dalam Alkitab. Tapi yang paling dekat dengan kita yang enggak ada yang orang tahu, itu personal, saudara. Ya itu tadi, kita tidur nggak bangun lagi, itu kedatangan Tuhan secara personal. Makanya kita harus selalu mempersiapkan diri. Be ready. Kapanpun Tuhan menjemput kita, biar kita ditemukan dalam kondisi siap. Aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku. Ya, ke tempat. Jadi Tuhan akan membawa ke tempat, ke surga. Tapi di NIV saya baca, dia datang kembali itu to take you to be with me. Take you to be with me. Artinya mengambil kamu, menjemput kamu untuk bersamaku. Bukan ke tempatku, tapi bersama. Wah, menurut saya ini artinya lebih dalam, saudara. Karena Tuhan, karena kecintaannya, bukan hanya ingin membawa kita ke rumahnya di sorga, tempat yang indah, tapi membawa kepada dirinya, ke dalam pelukannya. Dari sini saya sadar bahwa pribadi Yesus itu lebih indah dari tempat atau rumahnya. Makanya kita harus merindukan persekutuan dengan dia. Karena sorga itu yang paling menyenangkan adalah to take you to be with me. Take you to be with me. Bersama dengan Tuhan, bersama denganku. Ada yang menawarkan sorga dengan 72 bidadari yang akan selalu perawan, saudara-saudara. Ada sungai anggur yang tidak akan memabukkan, walaupun kita minum sepuas-puasnya. Ya nggak apa-apa, kalau ada orang percaya itu kita hormati. Tapi itu kan sorga sebelah sana. Kalau sorga yang dikatakan Alkitab, nggak ada 72 bidadari yang dimana kita bisa melampiaskan hasrat kita. Di dunia aja nggak boleh, apalagi di sorga. Ya. Di dunia aja monogami kok, bini cuma satu, di sana 72. Ya, itu kan kepercayaan orang yang kita harus hormati, saudara. Tapi sorga menurut Alkitab nggak gitu. Saya percaya yang mengilhamkan tulisan Alkitab itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh yang kudus. Sehingga sorga yang digambarkan oleh para penulis Alkitab dengan ilham Roh Kudus adalah sorga yang kudus. Kalau sumbernya itu bukan kudus, nggak mungkin saudara-saudara tulisan di dalam Alkitab itu seperti itu. Karena yang paling menarik di sorga itu bukan 72 bidadari, jalan dari emas, pintu gerbang mutiara, tembok dari batu permata, dan sebagainya. Yang paling indah itu Yesus ada di sana. Rindukan persekutuan dengan Yesus lebih daripada tempatnya, lebih daripada rumahnya. Seperti Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India, pernah berkata, yang aku paling rindukan adalah Yesus, bahkan bukan sorga. Maka seandainya Tuhan Yesus menyuruh aku pergi ke neraka, bukan ke sorga, aku nggak masalah. Asal aku selalu disertai oleh Yesus. Karena sorga tanpa Yesus bisa jadi neraka. Dan neraka bersama Yesus adalah sorga. Mungkin ucapannya agak ekstrim ya. Tapi itu merindukan persekutuan dengan Kristus lebih daripada sorganya. Boleh saya kasih ilustrasi gini, saudara. Kalau misalnya ada pemuda kaya raya luar biasa. Rumahnya, wah kayak istana.
Mobil Ferrari, Lamborghini ada 15 kali, saudara. Keran air terbuat dari emas. Deposito, wah, banyak banget. Pasti banyak cewek dong ingin jadi istrinya. Lalu satu kali yang paling getol mendekati dia, ditanya sama pemuda kaya raya ini, kamu mau nikah sama saya? Oh iya dong. Tujuannya apa nikah sama saya? Ya supaya saya bisa tinggal di rumahmu yang bagus, naik mobil mewahmu, naik helikopter yang kamu punya, depositomu menjadi deposito saya. Kira-kira kalau saudara pemuda itu mau kawin nggak sama orang ini? Enggak lah ya. Kenapa? Cewek matre. Tapi kalau ada orang bilang, aku nggak peduli kamu kaya atau miskin. Aku lihat kamu orang yang luar biasa. Masih muda tapi sukses. Dan kamu humble sekali, rendah hati. Dan kamu itu nggak pernah menghina orang. Hartamu dibagikan untuk orang-orang miskin supaya mereka terangkat taraf hidupnya. Aduh, aku ingin punya suami. Luar biasa karakternya kayak kamu. Izinkan aku mendampingi engkau seumur hidupku. Kira-kira lebih menarik kan saudara-saudara? Kenapa? Karena cinta pribadinya, bukan cinta hartanya. Loh, kerinduan kita yang terutama itu untuk beribadah, jadi Kristen itu apa? Takut neraka, pengen masuk surga. Supaya kita nyaman lah ya. Neraka nggak enak lah, panas, nggak ada AC-nya, lebih nyaman, comfortable, ya, bisa enjoy di surga. Apa itu kerinduan kita yang paling utama? Tujuan Yesus naik ke surga dan kemudian datang, take you to be with me, membawa kita ke dalam dirinya, ke dalam pelukan. Bagian terakhir, Yohanes 17 ayat 3, firman berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hidup kekal itu apa sih? Kita selalu pikir hidup kekal adalah hidup di sorga nanti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal kapan? Nanti. Di mana? Di sorga. Tapi definisi Yesus tentang hidup kekal lain loh saudara. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Menurut Yesus, hidup kekal adalah ketika kita mengenal Allah dan mengenal Yesus. Kalau kita bicara hidup kekal itu tempat di sorga, itu nanti. Tetapi kalau hidup kekal itu seperti rumusan Yesus, mengenal Bapa, bersekutu dengan Yesus, itu mulai sekarang, saudara. Your presence is heaven to me. Hadiratmu, pelukanmu, relasi dengan engkau, itu sudah sorga, Tuhan. Itu sudah hidup kekal. Makanya jangan tunggu hidup kekal nanti di sorga. Alami hidup kekal yang Tuhan sudah berikan ketika kita percaya Yesus dengan intim dengan Tuhan, menjalin persekutuan dengan Tuhan. Jangan selalu mikir, nanti dah, yang penting pada ujungnya saya tetap percaya supaya masuk surga. Hidup kekal sudah dialami sekarang. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Worship from home merupakan salah satu cara untuk kita menghayati hidup kekal. Dan Yesus mengakhiri dengan kalimat ini. Kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalan ke sorga. Yaitu melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengan kata lain, kalau kamu menjalin relasi dengan aku, kamu nggak usah khawatir nanti masuk sorga enggak. Kamu sudah dapat dalam sorga, walaupun belum sepenuhnya. Tapi suasana sorga sudah kamu bisa alami. Menyembah, bersekutu dengan dia. Ada orang mimpi nih saudara, diangkat ke sorga, lalu pada ngantri, dijaga oleh Rasul Petrus sama malaikat. Kasih tahu sama saya, apa alasannya? Kamu boleh masuk sorga. Orang pertama bilang, saya majelis gereja, nyumbang paling banyak. Lalu Petrus bilang, enggak, tempat kamu neraka, bukan di sini. Lalu kemudian orang kedua bilang, saya
Bisa masuk surga nih. Kenapa? Saya pelayanan. Wah, penginjilan kemana-mana. Saya pendeta. Saya hamba Tuhan. Petrus lihat buku. Oh, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Semua adalah untuk dirimu sendiri. Nah, masuk neraka. Waduh, ada seorang ibu ketika lihat ada orang kaya ditolak, pendeta ditolak dan sebagainya. Waduh, gelisah sekali. Dan akhirnya giliran dia, saudara sekalian, ditanya, apa alasannya kamu bisa masuk surga? Saya terus terang minder, Petrus. Aku bukan orang kaya yang nyumbang gereja. Aku bukan pendeta pelayanan kemana-mana. Aku ini cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi aku cinta Yesus, percaya Yesus, dan aku suka bersekutu dengan Tuhan. Aku suka doa, pujian, penyembahan, memuliakan Dia. Petrus bilang, stop. Nggak ngomong kamu dari tadi. Itu pujian penyembahan sudah berlangsung di sorga. Kamu kan mesti jadi singer tuh, choir di sana. Kenapa lama-lama di antri di sini? Udah cepat masuk, katanya. Nah, ini memang cuma cerita, saudara. Tapi saya mau bilang gini, kalau engkau bersama dengan aku sejak di dunia dalam persekutuan dengan aku, kamu udah tahu jalan ke sorga. Kamu akan ada selalu di hadiratku. Di sini juga dalam hadiratku, nanti dalam hadiratku yang lebih sempurna di dalam kerajaan sorga ketika kita beriman kepada Yesus. Makanya, jangan gelisah hatimu apapun persoalan yang terjadi, karena Tuhan beserta. Jangan gelisah, karena Tuhan punya rumah di sorga. Dan percayalah, jangan gelisah hatimu, karena Yesus akan datang kembali. Menyediakan tempat bagi kita. Tapi di tempat itu di sorga, ternyata yang paling berharga, bukan tempatnya yang indah. Ada Yesus di sana. Dan mengalami Yesus, bukan hanya nanti, tapi mulai dari sekarang. Biarlah Yesus selalu hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa lepas dari segala pergumulan yang ada dan mendapatkan kemenangan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba-Mu sudah berbagi kebenaran firman, dan biarlah itu jatuh pada tanah hati yang baik. Hamba berdoa, kalau ada di antara kami, entah karena masalah apapun, mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan jamah hidup kami. Berikan kami ketenangan, karena Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Dan untuk itu kami harus percaya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami. Kami percaya Engkau menyediakan tempat di sorga. Kami percaya Engkau akan datang kembali. Supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dan bersekutu dengan Engkau bukan hanya nanti di sorga. Tapi dari sekarang, hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Kristus. Bapa, biar kami makin cinta Tuhan. Makin suka memuji menyembah Tuhan. Karena apa yang kami lakukan di bumi akan kami lakukan di sorga, yaitu ketika kami hidup di dalam pujian penyembahan, mengagungkan Engkau. Berkati BMC New York ya Tuhan, ibadah-ibadah, pelayanan-pelayanan, seluruh anggota jemaat, Tuhan jamah, berikan kemenangan, kekuatan, berikan jalan keluar untuk pergumulan anak-anak-Mu. Mungkin masih ada yang bergumul masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah status, masalah keluarga, masalah apapun. Kami pegang firman, kami tidak gelisah, karena kami beriman teguh kepada Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Yosua Yongki, Ibu, seluruh keluarga, para pengurus, para pelayan Tuhan, para jemaat, juga yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam ini. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.